2, 1, 0. Kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10 dengan materi teks puisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini untuk pengetahuan: 1. Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 2. Menganalisis unsur pembangun puisi. Kompetensi dasar keterampilan: pertama, mendemonstrasikan atau membaca atau memusikalisasi satu puisi dari antologi puisi dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi. 2. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya, seperti tema, diksi, gaya bahasa, imaji, struktur, dan perwajahan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, mari kita dengarkan video berikut ini. Anak yang angkuh. Betapa dinginnya air sungai, dinginnya, betapa dinginnya daging duka yang membaiki tulang-tulangku. Hai anak, jangan bersandar juga di pohonan. Masuklah anak, di luar betapa dinginnya. Di luar, angin menari putar-putar. Si anak meraba punggung dan pantatnya. Pukulan si bapak menimbulkan dendam. Masih terlalu kecil ia, digembungkannya dadanya kecil, diangkatnya tinjunya kecil. Amboi, si jagoan kecil menyusuri sungai darah. Hai anak, darah di matamu dihembusi angin. Masuklah anak, di luar betapa dinginnya. Daun-daun kecil pada gugur dan jatuh atas rambutnya. Si anak di jalan tolak pinggang, si jantan kecil dan angkuh. Amboi, ingusnya masih juga. Mengapa lelaki harus angkuh? Minum dari uji dan rasa tinggi, dihangati darah yang kotor. Hai anak, darah ayah adalah di ototmu. Singgunglah dan ayahmu akan lunak. Di dada ini tak jagoan selain kau. Dan satu senyum tak akan mengkhianati kata darah. Masuklah anak, di luar betapa dinginnya. Melayuk sutra hitam dan derantung patah di kakinya. Si anak membusung kolak pinggang, kepala tegak, dan betapa angkuhnya. Itulah satu contoh pembacaan puisi yang dibacakan oleh sastrawan terkenal W.S. Rendra yang judulnya Anak. Nah, berikut kita perhatikan pengertian puisi. Puisi adalah sebuah bentuk karya sastra
dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat pada rima, irama, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Ciri-ciri puisi: 1. Pola bunyi atau rima. Rima ialah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi bait awal, tengah, dan akhir baris puisi. 2. Irama atau ritme. Ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut ucapan bunyi. 3. Diksi. Diksi ialah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata-kata dalam puisi itu erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. 4. Perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ini adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, yang dapat mempengaruhi pemaknaan terhadap puisi. Selanjutnya, unsur intrinsik pembangun puisi. Yang pertama, imaji atau citraan. Imaji atau citraan yaitu kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami penyair. Citraan atau imaji terdiri dari penglihatan, citraan pendengaran, penciuman, pengecapan, gerak, dan perabaan. Yang kedua, gaya bahasa atau majas. Majas adalah penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi. Jenis-jenis majas ada banyak sekali dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, paradoks, dan masih banyak. Yang ketiga, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang menjadi dasar suatu puisi. 4. Suasana. Suasana merupakan unsur pemikiran dan perasaan penyair yang mampu membuat suatu suasana terhadap pembaca atau pendengar setelah membaca atau mendengar sebuah puisi. Jadi kalau kita dengarkan pembacaan puisi yang dibacakan oleh W.S. Rendra tadi, kita bisa menimbulkan perasaan apa terhadap puisi itu? Suasana apa? Suasana sedih? Suasana senang? Atau terharu? Nah, itulah yang menggambarkan suasana, perasaan penyair. 5. Simbol atau lambang. Ini merupakan unsur puisi yang menyatakan bahwa kata-kata dalam puisi bisa saja merupakan suatu lambang untuk maksud dan tujuan yang lain. Jadi ini banyak sekali terjadi pada puisi kontemporer karya Supardi Kaudin Bahri. Banyak sekali puisi-puisi beliau itu hanya dibuat berupa lambang-lambang. Tetapi meskipun dibuat berupa lambang, misalnya semua ada puisi itu hanya dibuat berupa tanda baca semuanya, tapi ternyata tanda baca yang disusun menjadi sebuah puisi itu mempunyai makna. Gitu.
Ya. Kemudian yang keenam, musikalitas puisi. Ini berhubungan tentang penyusunan kata-kata yang bermakna, indah, dan menarik untuk didengar bunyinya, sehingga menarik bagi pembaca atau pendengar puisi tersebut. 7. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang dan biasanya secara tersirat, sehingga kita harus memahami puisi tersebut untuk mendapatkan amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Mari kita lihat citraan. Citraan tadi adalah gambaran sesuatu secara nyata tentang hal-hal yang ingin disampaikan dan biasanya terkait dengan kemampuan panca indera. Nah, jenis-jenis citraan. Yang pertama, citraan penglihatan. Citraan yang ditimbulkan oleh indera penglihatan, yakni mata. Contohnya, padi menguning. Kita bisa tahu, kita bisa merasakan padi itu menguning. Warnanya kelihatan kuning. Itu berdasarkan karena kita melihat padi tersebut yang berwarna kuning. Maka disebut dia citraan penglihatan. Berikutnya citraan pendengaran. Citraan yang ditimbulkan oleh indera pendengar. Berarti berhubungan dengan telinga kita. Contoh, gemercik air. Bagaimanakah bunyi gemercik air? Nah, kita bisa merasakannya melalui telinga kita. Selanjutnya, citraan penciuman. Citraan yang ditimbulkan oleh indera penciuman atau hidung. Contoh, wangi semerbak bunga melati. Wangi. Sesuatu itu bisa kita tahu aromanya wangi. Seperti di sini bunga melati aromanya wangi. Ya, berarti itu kita rasakan dengan hidung atau penciuman. Yang berikutnya citraan perabaan. Berarti yang merasakan kulit kita. Ada rasa dingin, panas, dan lain sebagainya. Citraan yang ditimbulkan oleh indera peraba. Contohnya, halus kulitmu. Kita tahu sesuatu itu berasa halus, kasar, dan panas, dingin. Nah, itu berdasarkan perabaan yang dirasakan oleh kulit kita. Citraan gerak. Citraan yang menggambarkan sesuatu yang sedang bergerak. Niur melambai. Dan citraan bergerak, kita lihat niur melambai. Oke. Citraan perasaan, citraan yang menggambarkan sesuatu yang dirasakan. Contoh, sakit hati yang tak tertahan. Perasaan rada rasa sakit hati. Ada rasa senang. Ada rasa sedih. Nah, itu bisa kita tahu berdasarkan citraan perasaan. Kita perhatikan puisi berikutnya. Puisi yang berjudul Dewa Telah Mati. Karya Subagio Sastrowardojo. Tak ada dewa di rawa-rawa ini. Hanya gagak yang mengakak malam hari, dan siang terbang mengitari bangkai, bertapa yang terbunuh dekat kuil. Perhatikan baris pertama. Baris pertama, tak ada. Kata tak ada, kita bisa tahu sesuatu itu tak ada dewa di rawa-rawa ini. Itu berarti citraan visual, kata tak ada, berarti yang berfungsi di situ adalah penglihatan kita, mata. Oke. Kemudian baris yang kedua, hanya gagak yang mengakak malam hari. Mengakak itu, ini kan sesuatu yang terdengar ya, suara mengakak, gagak yang mengakak, bunyi gagak. Berarti di sini adalah citraan auditif atau telinga atau citraan pendengaran. Baris ketiga,
dan siang terbang mengitari bangkai. Terbang mengitari bangkai. Nah, di sini ada citraan kinestetik, bergerak, ada gerak terbang, dan ada penciuman bangkai. Kita langsung kalau kedengaran kata bangkai itu berarti pasti aroma. Aroma bangkai bagaimana? Berarti hidung, penciuman. Baris keempat, citraan visual. Ya, pertapa yang terbunuh dekat kuil, berarti dekat kuil ada tempat, berarti yang berfungsi adalah mata, citraan visual. Nah, itu contoh dari citraan puisi Dewa Lama. Selanjutnya, berhubungan dengan rima beraturan. Rima itu sebenarnya nanti ada rima sempurna dan rima tak sempurna. Rima yang berpola atau beraturan bisa dia nanti rima atau sajak A, bisa ABAB, bisa AABB, bisa ABBA, dan lain sebagainya. Untuk sekarang ini, puisi, khususnya puisi bebas atau sajak bebas, itu tidak lagi terikat pada rima. Tetapi, puisi lama khususnya, itu masih bagian-bagian yang terikat pada rima. Nah, misalnya, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, sekarang petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Kita perhatikan di sini kata melayang, ya, kata melayang, kemudian kata pergi, kata membayang, dan kata tinggi. Melayang, pergi, membayang, tinggi. Jadi kita perhatikan ini, puisi ini terdiri dari rima beraturan dengan menggunakan sajak abi-abi. Oke, selanjutnya kita perhatikan puisi yang berjudul Salju karya Wingkarjo. Kemanakah pergi mencari matahari? Ketika salju turun, pohon kehilangan daun. Nah, ini kita perhatikan kata pergi, matahari, turun, daun. Nah, jadi rima yang digunakan di sini adalah rima AA, BB. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan pada puisi di atas, terdapat pengulangan bunyi pada kata kemanakah pergi. Pengulangan bunyi vokal tersebut dinamakan juga dengan asonansi. Kemudian, terdapat juga pengulangan huruf N pada kata pohon, kehilangan, daun. Nah, pengulangan bunyi konsonan tersebut itu disebut dengan istilah aliterasi. Nah, pengulangan bunyi vokal dan konsonan yang berlaku di antara kata-kata dalam satu lirik puisi disebut rima dalam. Nah, sekali lagi, pengulangan bunyi vokal dan konsonan yang berlaku di antara kata-kata dalam satu lirik puisi disebut rima dalam. Oke, selanjutnya kita lihat rima akhir. Rima akhir adalah rima yang terdapat pada akhir lirik puisi dalam satu bait. Dalam puisi di atas terlihat dari vokal I pada kata pergi dan matahari, dan konsonan N pada kata turun dan daun. Ya, jadi ada pengulangan vokal pada akhir kata-kata, maka disebut dia dengan rima akhir. Kriteria diksi atau pilihan kata dalam sebuah puisi berhubungan dengan tema puisi.
Misalnya, kata pedagang tentu kurang berhubungan dengan tema keindahan laut. Jadi, dipilihkan kata-kata bagaimana supaya diksi atau pilihan kata yang digunakan dalam sebuah puisi itu merupakan kata atau diksi yang tepat. Kemudian diksinya atau pilihan katanya khas, unik, dan menarik. Untuk menggambarkan bahwa cinta terkadang bisa menyakitkan. Seorang penyair menulis, dialah badai yang menghempaskan segala benteng. Jadi kata-kata yang digunakan, pilihan katanya itu menggunakan diksi yang tepat, yang khas, yang unik. Gitu ya. Atau ketika misalnya kata air mata. Air mata boleh digantikan dengan diksi yang lain yang lebih menarik, misalnya menjadi tetesan air mata, ya, air mata atau tetesan bulir-bulir bening dari mata, seperti itu. Kemudian yang berikutnya memiliki makna yang dalam atau yang kuat. Chairil Anwar lebih memilih kata aku daripada kata saya untuk judul puisinya. Mengapa? Karena makna kata aku terasa lebih kuat dan lebih dalam maknanya dibanding kata saya. Masih ingat kan dengan puisi aku karya Chairil Anwar? Nah, aku ini binatang jalang. Nah, coba kalau bandingkan dengan kata saya ini binatang jalang, nah, itu akan terdengar berbeda ya. Oke. Nah, demikian materi kita pada hari ini.